Jangan pernah mengetuk pintu rumah joglo tua yang ditinggal selama 300 tahun. Karena yang membukakan pintunya bukan manusia. Di sebuah desa sunyi, jauh dari jangkauan sinyal dan jalan raya, berdiri sebuah rumah joglo tua berusia lebih dari 3 abad. Rumah itu begitu megah di masa lalu, pusat seni dan pertunjukan. Namun kini, hanya bayang-bayang sejarah yang tersisa. Atapnya ditumbuhi lumut tebal, dan lantai kayunya berderit seperti mengeluh setiap kali angin malam berhembus. Warga desa menyebutnya Joglo Ibu Merah. Tak ada yang tahu pasti asal-usul nama itu. Namun cerita lama turun-temurun menyebutkan bahwa rumah itu dulunya dihuni seorang sinden kerajaan bernama Sekar Ayu. Ia terkenal karena kecantikannya, suara emasnya, dan tatapan matanya yang mampu membius siapapun yang menatapnya. Tapi keindahan itu menyimpan rahasia gelap. Sekar Ayu dikenal sangat tertutup, terutama setelah suaminya menghilang secara misterius. Ia hanya tinggal berdua dengan anak lelakinya yang sakit-sakitan. Namun suatu malam yang ganjil, alunan gamelan yang biasa terdengar dari rumah itu berhenti. Warga tak lagi mendengar suara nyanyian atau tangisan anak kecil. Ketika pagi datang, rumah itu terkunci rapat dari dalam. Tak ada jejak kehidupan. Hanya bau kemenyan dan bercak merah tua di lantai kayu. Desa pun memutuskan untuk tidak lagi mendekat. Waktu berlalu. Puluhan tahun. Lalu ratusan. Rumah joglo itu tetap berdiri, seolah menolak roboh. Dan tak ada yang berani meruntuhkannya. Kata orang tua-tua desa, siapapun yang mencoba menggali tanahnya akan mendengar suara tangis perempuan dan bayi dari balik akar pohon jati tua. Suatu hari, datanglah Dani, seorang konten kreator muda asal Jakarta. Ia terkenal karena keberaniannya menjelajah tempat-tempat angker. Ketika mendengar tentang rumah joglo Ibu Merah, matanya berbinar. Ia melihat kesempatan membuat video viral. Kalau ini beneran serem, bakal trending seminggu penuh. Katanya penuh semangat, tak peduli dengan tatapan ngeri warga desa saat ia bertanya soal rumah itu. Malam itu, Dani bersikeras pergi sendirian. Meski dilarang, ia tetap membawa kamera, tripod, dan senter. Saat gerbang kayu tua terbuka dengan sendirinya, Dani menganggap itu pertanda konten yang bagus. Ia masuk, membuka pintu utama dengan gemetar. Udara di dalam rumah terasa berat dan pengap, seperti masuk ke dalam pusaran waktu. Dinding-dinding rumah dipenuhi lukisan wanita Jawa dengan mata kosong. Meja-meja kayu tua berselimut debu, dan di tengah ruangan, ada sebuah kursi goyang yang tampak seperti baru digunakan. "Ada siapa di sini?" katanya sambil tersenyum ke arah kamera. "Kalau ada, tunjukin dong sedikit penampakan." Tiba-tiba terdengar suara dentingan gamelan dari arah belakang. Dani menoleh. Senter berkedip. Tapi dia tetap melangkah. Di ruang tengah, Dani menemukan altar tua dengan kain merah. Di atasnya, foto wanita bersanggul besar tersenyum kecil. Matanya seolah mengikuti siapapun yang menatap. Dani mendekat. Tapi kemudian, kursi goyang itu bergerak sendiri, perlahan. Lalu suara itu datang. Nyanyian sinden. Lirih. Sayup. Seolah dari lorong waktu. Suara itu menyusup ke telinga dan mengiris hati. Tapi di balik kelembutan suara itu, tersembunyi rasa duka dan kemarahan yang dalam. Dani mencoba keluar. Tapi pintu depan yang tadi terbuka, kini menghilang. Ia berlari ke arah dapur, tapi ruangan berubah. Lorong memanjang. Cermin-cermin tua muncul di dinding. Dan dari setiap cermin sosok wanita berbaju merah muncul. Dengan wajah rusak, bibir sobek hingga ke pipi, dan mata hitam legam. "Aku belum selesai menari," bisiknya dari segala arah. Dani tersandung. Ia terjatuh di ruangan yang penuh boneka wayang dengan wajah-wajah seram. Kamera ponselnya masih menyala. Dani menjerit, berteriak meminta tolong. Tapi tidak ada jawaban, kecuali tawa pelan dari sosok yang berdiri di pojokan. Tiba-tiba, Dani melihat anak kecil. Seorang bocah laki-laki yang memegang topeng wayang. Matanya merah, dan wajahnya pucat seperti mayat. "Jangan tinggalkan ibu," katanya sambil menangis. Saat Dani mencoba menjauh, anak itu menunjuk ke arah altar. Dani menoleh. Sosok wanita berbaju merah itu kini duduk di kursi goyang, memandangnya, tersenyum. Namun senyum itu penuh luka. "Ibu sudah lama menunggu penari pengganti,"
katanya pelan. Lampu padam. Dunia menjadi hitam. Dani terbangun di luar rumah. Wajahnya penuh luka. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar. Tubuhnya gemetar. Kamera dan semua alatnya hilang. Ia kembali ke penginapan tanpa berkata sepatah kata pun. Namun malam itu, akun sosial medianya mengunggah video secara otomatis. Video itu menampilkan Dani sedang duduk diam di atas kursi goyang. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus, dan di belakangnya berdiri wanita berkebaya merah yang menari perlahan. Yang lebih mengerikan, setiap 3 jam, video itu berubah, menampilkan adegan baru dari dalam rumah. Seolah rumah itu merekam sendiri. Netizen ramai berspekulasi. Tapi keesokan harinya, Dani benar-benar hilang. Penginapan kosong. Kamar terkunci dari dalam. Polisi datang, tapi tak menemukan siapapun. Hanya ada bau kemenyan dan bekas jejak kaki kecil yang menari di atas lantai kayu. Seminggu kemudian, seorang vlogger lain datang mencoba menelusuri misteri tersebut. Tapi di depan rumah joglo itu, ia menemukan secari kertas lusuh bertuliskan, "Jangan kau rekam mereka yang tak ingin dilupakan." Karena saat kamera menyala, jiwa merekalah yang akan ikut rekam. Kini, akun sosial media Dani masih aktif. Tiap malam Jumat, muncul video baru dengan suara sinden lirih. Dan setiap video selalu berakhir dengan kalimat yang sama. "Giliranmu menari, sekarang."